Ya, pemirsa langsung saja kita akan melihat sebetulnya seperti apa kondisi dari fundamental Indonesia karena kalau kita lihat di sini sudah masuk beberapa data terkait dengan prediksi-prediksi yang ada baik itu dari ADB lalu juga di sisi lain pun kalau kita melihat memang nyatanya kondisi eskalasi di Timur Tengah ini terus terjadi seperti apa terkait dengan kondisi masyarakat yang bekerja lalu juga seperti apa kekuatan fundamental dari Indonesia kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono dan juga Chief Ekonomis Permata Bank Joshua Pardede. Selamat pagi Pak Joshua dan juga Pak Iwan. Kita akan bertanya terlebih dahulu sebetulnya terkait dengan kondisi fundamental saat ini ke Pak Joshua. Pak Joshua melihatnya seperti apa dengan eskalasi Timur Tengah yang ada dan juga kondisi dalam negeri berkali-kali kan kita dipaparkan informasi bahwa kondisi Indonesia ini aman, lalu juga disebutkan bahwa PDB kita akan aman-aman saja dengan harga minyak yang terus melambung tinggi. Apakah seperti itu kondisi fundamental kita saat ini, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi fundamental, secara umum ya, sampai dengan saat ini memang kondisinya dapat kita sampaikan masih dalam kondisi yang baik ya. Sekalipun memang tentunya risiko tetap akan ada ya, terutama risiko dari kenaikan harga minyak mentah dunia ini yang tentunya akan mempengaruhi juga ya kondisi ketahanan fiskal ya. Karena kan pertanyaan berikutnya kan adalah kondisinya adalah memang pemerintah sampai dengan saat ini pemerintah masih menahan harga BBM bersubsidi dan juga masih sedang mengkaji kenaikan untuk harga BBM non subsidi gitu ya, sehingga makanya rambatan dampak dari perang Timur Tengah itu khususnya di Iran ini belum begitu signifikan ya kepada harga transportasi dan juga harga barang-barang pada umumnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi produksinya, nanti Pak Iwan juga bisa sampaikan juga bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari sisi apa namanya beberapa industri, misalkan petrochemical dan juga turunannya, produk turunannya seperti misalkan plastik, packaging, ya ini sudah mulai menunjukkan tren kenaikan harganya gitu ya, sehingga memang sekalipun memang belum dipass-through sepenuhnya kepada konsumen, tapi kenaikan ongkos biaya itu sudah mulai terjadi ya, terlihat di sisi produk produsennya, sehingga tentunya ketahanan dari produsen ini pun juga tentunya akan sangat bervariasi ya dari masing-masing perusahaan, tergantung lagi bagaimana cash flow-nya dan juga bagaimana ketahanan keuangannya, sehingga kalau perang ini berkepanjangan ya tentunya ini juga akan bisa berdampak lanjutannya kepada produsen yang akan pass-through ataupun akan melakukan adjustment ya, penyesuaian harga-harga kebutuhan pokok ya, terutama kan kalau kita bicara packaging ini kan berpengaruh juga kepada misalkan harga-harga produk-produk di swalayan gitu ya, sehingga tentunya ini bisa juga akan FMCG gitu, sehingga ini tentunya akan berpengaruh juga pada akhirnya kepada masyarakat. Namun kalau kita bicara misalkan Bank Dunia yang menyampaikan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diturunkan dan juga dari sisi OECD juga diturunkan, artinya memang kedua lembaga tersebut memang masih mengasumsikan ya bahwa akan terjadi kenaikan harga BBM ya, sehingga dampaknya tentunya ini kepada perlambatan ya. Meskipun memang kalau kita lihat ADB masih memproyeksikan 5,2%, artinya mungkin kalau saya lihat mungkin ADB masih belum mengasumsikan adanya kenaikan harga BBM seperti yang mungkin sudah sudah diimplementasikan oleh pemerintah saat ini. Tapi kembali lagi secara umum dari sisi eksternal faktornya ataupun eksternal balance kita ini juga harus perlu kita antisipasi juga ya, karena CADEV kita di bulan Maret pun juga turun cukup dalam ya, karena didorong oleh capital outflow ya, keluarnya dana-dana asing, sehingga tentunya ini akan menjadi sangat berpengaruh ataupun mempengaruhi juga di pasar keuangan terutama nilai tukar rupiah kita. Baik Pak Joshua, saya akan bertanya lebih dalam lagi nanti terkait dengan perbedaan proyeksi antara ADB dan Bank Dunia. Saya akan beralih ke Pak Iwan. Pak Iwan tadi sempat disinggung oleh Pak Joshua, seperti apa kondisi di lapangan saat ini? Mungkin bukan hanya dari kacamata konsumen, namun pelaku usaha seperti apa? Karena saya telah melihat di sini ada beberapa statement dari Apindo sendiri menyatakan bahwa saat ini para pelaku usaha ini sebetulnya tidak bisa ekspansi, betul-betul wait and see, maju mundur, dan tak bisa melakukan rekrutmen. Apakah ini benar di lapangan seperti ini, Pak Iwan? Ya, saya kira memang benar ya, karena pada situasi yang tidak menentu, kecenderungan pelaku usaha pasti wait and see ya, menunggu kondisi sampai itu memang memberikan kenyamanan dan kepastian gitu ya. Dan saya kira tadi dikatakan oleh Pak Joshua bahwa kondisi makro mungkin tidak terlalu parah gitu ya, nah mungkin seperti itu, tapi secara mikro memang sudah mulai terasa dampaknya cukup
dirasakan bagi para pelaku usaha ya. Walaupun itu belum terlalu ekstrim yang memberikan shock yang luar biasa ya, belum sampai pada tahap itu. Tetapi yang jelas para pelaku usaha sekarang dalam kondisi yang berhati-hati ya di dalam membaca pasar, membaca situasi. Ya. Dan kalau kita lihat mungkin sektor mana saja yang terasa itu sudah teruntuk adalah sektor-sektor yang terkait langsung dengan situasi global, dengan kenaikan harga energi, terutama minyak, ya itu pasti akan terasa, ya seperti misalnya manufacturing ya, yang terutama yang ekspor itu logistiknya terganggu, kemudian juga permintaan dari negara-negara itu juga terganggu, ditambah lagi biaya produksi yang diramalkan akan cenderung meningkat ya. Demikian juga misalnya properti itu juga mengalami masalah-masalah yang sama ya. Walaupun ada sektor-sektor yang mungkin masih bisa bertahan ya, seperti misalnya yang sifatnya kesehatan, kebutuhan pokok, layanan publik, digital itu masih relatif cukup bertahan gitu ya. Tetapi dari sisi tadi ditanyakan bagaimana dengan tenaga kerja ya, tenaga kerja tentu ada dampaknya ya, walaupun belum sampai kepada PHK yang massal ya. Tetapi peningkatan produktivitas, efisiensi tentu dijalankan dari tiap-tiap perusahaan ya, misalnya dengan untuk tenaga-tenaga yang mungkin tidak terlalu perlu itu dikurangkan jam kerjanya ya. Tetapi ini tentu belum sampai parah ya. Kalaupun ada, ya tentu ada. Tetapi rekrutmen tenaga-tenaga baru itu memang melambat ya. Karena apa? Karena tadi investasinya juga melambat dan tentu perusahaan cenderung wait and see ya. Saya kira itu kondisi di lapangan memang seperti itu ya. Iya, Pak. Sebelum saya ke Pak Joshua kembali, saya masih ingin bertanya ke Pak Iwan. Pak Iwan, kalau tadi Anda mengatakan bahwa PHK ini masih belum menjadi prioritas utama saat ini, tapi apakah benar demikian, Pak? Dan selambat-lambatnya mungkin akan terjadi kapan, Pak? Karena kalau kita melihat di sini kan salah satunya adalah mungkin RUU Ketenagakerjaan yang memang masih dalam tahap pembahasan dan sempat menjadi sebuah isu yang kembali muncul. Belum lagi juga bisa dikatakan saat ini pun ini menjadi sebuah dilema, karena kan pelaku usaha ini juga tidak mau bakar-bakar uang ibaratnya, Pak. Belum lagi juga ancaman soal 1 hari WFH, walaupun memang ini masih mengacu ke ASN saja, tapi bukankah ini suatu hal yang possible jika berlaku terhadap sektor swasta juga, Pak? Ya tentu seperti itu ya. Jadi memang pada dasarnya kan kita itu juga ingin tetap memberikan perlindungan yang baik terhadap tenaga kerja ya. Ya kita tentu sangat berkepentingan tenaga kerja yang produktif dan sejahtera. Cuma juga aturan-aturan ini juga harus mempertimbangkan keberlangsungan dari usaha itu sendiri. Sehingga aturan-aturan yang terlalu represif, terlalu ketat yang menyebabkan kemudian pelaku usaha itu mencari alternatif lain yang bisa lebih efisien ya. Itu yang kemudian secara kecenderungan global kan teknologi AI, robotik dan sebagainya menjadi alternatif ya. Oleh karena itu kita berharap bahwa semuanya itu harus didudukkan secara harmoni ya. Semua kepentingan itu diwadahi dan tidak merugikan tenaga kerja, tetapi juga jangan menyebabkan pelaku usaha mencari alternatif lain. Nah ini yang saya kira perlu untuk dipahami dari semua pihak ya. Tapi kalau efisiensi sudah banyak dilakukan ya. Di hotel-hotel sudah multitasking ya, tadinya satu pekerja itu hanya mengerjakan satu keahlian tertentu ya, sekarang diharapkan dia bisa macam-macam gitu. Ini dalam rangka efisiensi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Baik, terima kasih Pak Iwan. Saya akan kembali ke Pak Joshua. Pak Joshua, tadi Anda mengatakan bahwa terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini kan ada data yang berbeda antara ADB sama Bank Dunia, 5,2% dan juga 4,7%. Ini sebagai strategi kita juga masyarakat untuk bisa melakukan sejumlah strategi. Ini mana yang lebih realistis, Pak? Karena kan pemerintah terus menampik bahwa apa yang dilakukan oleh World Bank ini terlalu berlebihan. Sebetulnya kondisinya seperti apa, Pak? Ya, yang bisa dipastikan adalah sebelumnya Menteri Keuangan sempat menyampaikannya pada saat rapat kerja ya dengan Komisi 11 DPR, di mana Menteri Keuangan memastikan ya bahwa sampai dengan akhir tahun ini pemerintah memastikan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM ya. Namun itu mungkin harus diperjelas juga adalah ini BBM kemungkinan adalah BBM bersubsidi gitu ya. Karena memang dalam jangka pendek ini Kementerian SDM pun juga lagi sedang mengkaji ya untuk adanya penyesuaian terhadap harga BBM non subsidi. Namun pada akhirnya memang kita perlu mencermati juga ya, apabila nanti pemerintah menaikkan harga BBM non subsidi, tentunya memang ada kecenderungan ya masyarakat ataupun konsumen akhirnya beralih juga kepada mengkonsumsi pertalite ataupun yang bersubsidi gitu ya, sehingga makanya ini pun juga akan bisa mendorong juga konsumsi BBM yang cukup meningkat. Sehingga kembali lagi kalau kami sampaikan tadi bahwa yang membedakan adalah kalau kita melihat dari sisi bagaimana asumsi dari Bank Dunia ataupun World Bank, ini tentunya lebih konservatif ya, karena tadi sebenarnya rambatan dari kondisi eksternalnya, terutama harga minyak dunia dan juga nilai tukar rupiah itu cukup sensitif terhadap kondisi fiskal Indonesia sendiri gitu ya. Dan pada akhirnya tentunya kalau tadi ketahanan fiskal ini tidak bisa dijaga, tentunya pemerintah terpaksa harus menaikkan harga BBM. Tentunya ini akan berimbas lagi kepada kenaikan inflasi yang berujung yang pada akhirnya akan mendorong juga pada perlambatan ekonomi. Jadi kalau kita melihat dari sisi realistis, karena tadi kemarin sebelumnya bahwa Menteri Keuangan sempat menyampaikan bahwa memastikan bahwa tidak ada kenaikan BBM, bahkan sampai dengan nanti rata-rata harga Brent ataupun ICP-nya di atas $100 per barel gitu ya, sehingga artinya memang kita masih pemerintah masih cukup comfortable ya, dan juga mempertimbangkan juga sisa anggaran lebih ya, ini mencapai sekitar lebih dari 400 triliun rupiah ya, sehingga makanya sekalipun memang ada berpotensi menimbulkan kenaikan pelebaran defisit APBN, namun pemerintah masih punya cadangan SAL gitu ya sampai dengan akhir tahun ini. Tapi kembali lagi, kita masih belum tahu bagaimana periode waktu dari perang ini, apakah masih akan berkepanjangan sampai dengan tahun depan, karena kalau berlanjut sampai tahun depan artinya kondisinya bisa saja ceritanya bisa berbeda gitu ya. Dan kembali lagi tadi bahwa tekanan terhadap sektor lapangan usaha ini sudah mulai meningkat ya, tadi pada petrochemical yang turunannya yang tentunya ini juga pada akhirnya akan juga dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga yang perlu kita antisipasi saat ini adalah bagaimana ketahanan fiskal, lalu juga nilai tukar rupiah, dan juga bagaimana dampaknya kepada inflasi. Karena untuk sementara waktu ini memang pemerintah masih cukup pede ya, misalkan dengan pertumbuhan ekonomi yang mau digenjot terus, tapi kembali lagi kita perlu mengingat juga bahwa kondisi situasi global yang tidak dengan ketidakpastian tinggi, tentunya kita perlu menjaga juga stabilitas dalam negeri yang akan tentunya mempengaruhi juga tingkat kesejahteraan masyarakat. Baik, Pak Joshua, ini menarik sekali. Tentunya saya ingin mengelaborasikan juga pertanyaan ini untuk Pak Iwan nanti. Seperti apa tanggapan dari pelaku usaha kalau kita melihat memang nyatanya mempertahankan subsidi energi bahkan dikatakan hingga sampai akhir tahun 2026. Namun kondisi APBN ini terjadi pelebaran defisit yang artinya tentunya ini menjadi maju mundur dan dilematis. Apakah baiknya subsidi energi dipertahankan atau tidak? Kita akan melihatnya dari kacamata pelaku usaha Apindo. Namun kita akan lanjutkan dialognya usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update dalam segmen Business Bites dan dialog bersama dengan Sutrisno Iwantono dari Apindo dan juga Joshua Pardede selaku ekonom akan kembali kami lanjutkan. Ya Pak Iwan, melanjutkan pertanyaan tadi Pak. Kalau kita melihat ini kan berarti baru-baru ini ada banyak kebijakan, subsidi dan juga stimulus yang dialirkan oleh pemerintah. Dan ini menarik mulai dari untuk menyokong aftur, subsidi energi, belum lagi juga kebijakan WFH 1 hari ini terus dilakukan. Dari kacamata Anda seperti apa Pak? Apakah memang subsidi energi hingga akhir tahun dengan ancaman defisit pelebaran APBN ini menjadi suatu hal yang bikin pelaku usaha lebih firm, aman saat ini atau masih terbilang was-was juga Pak? Saya kira kalau subsidi kan itu isunya sangat
luas ya. Jadi kalau itu dilakukan secara frontal, secara mendadak, pasti akan punya dampak sosial ekonomi yang cukup luas gitu ya. Tapi memang kita paham bahwa pemerintah juga mengalami beban di APBN, di fiskal, di mana terjadi defisit dalam anggaran. Tetapi ini juga jangan terus kemudian dimanifestasikan menjadi pengejaran pajak secara membabi buta gitu ya. Karena pajak itu tentu penting buat pendapatan pemerintah, tetapi pada saat yang sama juga dia bisa menimbulkan dampak kontraksi bagi ekonomi yang menyebabkan dunia usaha menurun, dan itu artinya pendapatan pemerintah juga menurun dari pajak ya. Oleh karena itu yang terpenting lagi adalah sebenarnya pajak itu kan efisiensi yang harus kita lakukan ya, dalam pengertian ya kita memajaki sesuatu yang kemudian tidak menimbulkan dampak kontraksi yang terlalu tinggi ya. Dan kemudian yang kedua itu dari sisi pembelanjaan ya, pembelanjaan dan uang yang diperoleh yang terbatas itu harus digunakan secara produktif. Artinya kita bisa memilih sektor-sektor yang memang memberikan implikasi bagi pertumbuhan ekonomi maupun bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat ya. Sebab kalau pertumbuhan ekonomi saja tinggi, tetapi masyarakat tidak merasakan itu, akan terjadi ketimpangan ya. Pertumbuhan di atas tapi rakyat tidak. Oleh karena itu alokasi daripada anggaran ya itu harus bisa menyasar kepada golongan sebagian besar masyarakat, terutama adalah lapisan menengah ke bawah, sehingga subsidi itu juga bisa menyasar ke wilayah-wilayah itu ya. Sebagai contoh misalnya kita bicara hotel ya, hotel yang paling susah sekarang itu kan hotel kecil ya, hotel kecil, karena yang datang ke sana kan kelas bawah gitu. Sehingga kalau daya beli masyarakat bawah itu menurun, maka pelaku-pelaku kecil itu kan terkena. Ya bukan hanya hotel, tapi rentetannya ke petani, ke supplier lain-lain. Dan inilah yang kita harap agar subsidi dan bantuan sosial itu terarah dan tepat sasaran ya. Sebab apa? Kalau itu tidak, nanti akan terjadi kegoncangan sosial ya. Nah, saya kira tentu subsidi ini punya implikasi beban pemerintah yang terlalu tinggi ya, dan kita juga tidak tahu sebenarnya situasi global ini mau sampai kapan seperti ini. Tapi menurut saya dugaan saya sih tidak terlalu lama ya, karena beban biaya yang ditanggung oleh mereka yang perang ini kan cukup besar. Siapa yang tahan seperti itu? Tetapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa ini kemungkinan bisa juga panjang. Skenario ini harus diantisipasi dengan tepat ya. Menurut saya ya yang utama harus dipertahankan itu adalah ketahanan pangan. Jangan sampai pangan itu sulit ya, sebab kalau nanti kondisi ini berlangsung lama, kemudian masyarakat susah untuk mendapatkan pangan yang cukup, itu akan menimbulkan goncangan sosial yang luar biasa ya. Yang kemudian tentu adalah ketahanan energi ya, jadi kita masih memelihara jangan sampai energi ini menjadi langka, dan itu akan menimbulkan kesulitan bagi roda ekonomi kita ya. Dan yang berikutnya tentu menjaga daya beli masyarakat itu tetap penting ya. Kita menginginkan bansos, misalnya bansos harus tepat sasaran. Ini keluhan di lapangan seringkali yang mendapatkan itu tidak tepat, dan MBG misalnya, MBG itu seyogianya uangnya juga berputar di daerah, tapi bukan kritik sekarang itu kan MBG itu dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Nah ini juga saya kira harus didengar oleh pemerintah ya, supaya ada keseimbangan di dalam ekonomi kita. Baik, Pak Iwan, tapi kalau kita melihat Pak Iwan, menurut Anda sendiri seperti apa? Bapak tadi telah menyampaikan memang apa saja yang harus diperkuat, kelas menengah ke bawah juga harus diperkuat, diberikan sejumlah stimulus dan lain-lain. Tapi mungkin dipersempit lagi Pak, tanggapan Anda seperti apa? Apa yang paling dibutuhkan oleh pelaku usaha saat ini Pak? Insentifkah, stabilitas, atau mungkin kepastian hukum Pak? Ya saya kira semuanya dibutuhkan ya. Pertama kepastian hukum ya. Kepastian hukum itu menjadi sangat penting ya. Orang kalau merasa dikit-dikit dikriminalisasi ya, sekarang ada
memberikan kewenangan yang terlalu tinggi kepada kejaksaan kan menimbulkan rasa takut ya. Jadi kepastian hukum itu adalah yang utama ya. Yang kedua itu adalah stabilitas ekonomi ya. Stabilitas ekonomi makro tadi jangan menimbulkan goncangan dari sisi inflasi ya, dari ketersediaan uang dan sebagainya. Yang tentu kemudian implikasinya secara moneter, maka sektor keuangan itu juga harus memberikan dukungan, terutama bagi mereka-mereka yang terdampak oleh secara signifikan oleh kondisi ini ya. Tadi sudah disebutkan ada chemical, ada masalah yang berorientasi kepada ekspor ya, kemudian juga manufacturing itu harus mendapatkan perlakuan secara khusus, baik itu subsidi dalam bentuk bunga ya, kemudian juga insentif pajak itu kan diperlukan. Dan tentu misalnya yang kena WFH itu kan ada sektor yang memang tidak bisa WFH ya, sektor manufacturing, otomotif misalnya. Kalau di pabrik-pabrik itu tenaga kerjanya kan tidak mungkin dirumahkan semua. Kalau dirumahkan siapa yang produksi? Nah, sektor-sektor semacam ini sebaiknya mendapatkan perhatian khusus, selain insentif khusus baik di sisi moneter keuangan maupun dari sisi fiskal perpajakan. Saya kira begitu. Baik Pak Iwan, sekarang saya akan segera beralih ke Pak Joshua. Pak Joshua, mungkin Anda bisa memberikan informasi Pak, karena kita melihat ada narasi bahwa ekonomi RI ini bisa chaos Pak. Tapi kan kalau secara historis Indonesia pernah nggak sih Pak mengalami kondisi harga minyak yang bumbung tinggi, dan worst skenario kita seperti apa Pak? Karena kan pemerintah sudah melakukan berbagai upaya seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya Pak. Bahkan juga mereka sudah mulai maju mundur, termasuk dengan penerapan B50 yang awal ditunda ini menjadi di 1 Juli. Maksudnya dengan berbagai stimulus dan juga strategi dilakukan pemerintah, apakah narasi chaos RI ini bisa terjadi Pak? Ya, tentunya kalau kita melihat tadi, ini sebenarnya titik poinnya adalah semuanya discretionary, keputusan dari pemerintah sendiri ya, apakah akan menaikkan harga BBM atau tidak gitu ya. Karena ujung-ujungnya kalau kita lihat di kawasan Asia Tenggara sendiri, seluruh negara sudah menaikkan harga BBM kecuali Indonesia gitu ya. Tentunya dengan berbagai pertimbangan tadi gitu ya. Kita menyadari bahwa tentunya ini akan sangat memukul daya beli kelas menengah ke bawah, namun tentunya akan sangat mempengaruhi lagi ketahanan fiskal ya kalau sekiranya perang ini berkepanjangan. Dan kalau saya sampaikan bahwa pendapat bahwa kita akan mengalami chaos pun juga itu cukup berlebihan ya, karena kembali lagi yang tadi kami sampaikan, yang membedakan ya pemerintahan dulu pada saat zaman Pak SBY dan juga Pak Jokowi itu memang kalau kita lihat pada saat selisih rata-rata harga minyak mentah pada saat realnya dengan asumsi di APBN-nya sudah 20 setidaknya, itu pemerintah kemungkinan besar akan menaikkan harga BBM. Dan itu juga saya pikir berlaku juga saat ini, yang dimana memang kalau kita lihat tadi bahwa di tahun ini APBN 2026 itu asumsi minyak mentah itu di $70 per barel, sampai dengan saat ini rata-ratanya sudah kami hitung masih sekitar $80 per barel gitu ya. Sehingga memang momentum untuk menekan harga BBM-nya belum cukup besar gitu ya. Sehingga, dan juga tambah lagi tadi saya sampaikan bahwa pemerintah sudah memiliki ya amunisi cadangan SAL 420 triliun kurang lebih gitu ya. Sehingga sekiranya tadi memang ada pelebaran untuk subsidi energi, pemerintah masih bisa menggunakan SAL tersebut. Dan di lain itu pun juga memang pemerintah tadi sampaikan bahwa sudah ada penghematan ya dengan WFH dan juga dengan pembatasan pembelian BBM, sekalipun memang saya belum melihat adanya sense of efisiensi di sana. Karena kalau kita bicara dari sebelumnya 120 liter per hari menjadi 50 liter per hari, saya pikir kita pun juga 50 liter mungkin itu bisa cukup seminggu gitu ya. Jangankan sehari, itu saya pikir terlalu berlebihan juga gitu ya. Sehingga belum menciptakan tadi ya kesadaran kepada masyarakat untuk berhemat gitu ya. Karena belum ada perbedaannya dengan kondisi normal sebelumnya gitu ya. Sehingga ini mungkin harus kita pastikan lagi bahwa konsumsi BBM itu bisa dikurangi ya dengan peningkatan misalkan pelaksanaan dari WFH. Jangan sampai nanti WFH di hari Jumat ini digunakan untuk bisa berlibur gitu ya, karena long weekend jadi Jumat sampai dengan Minggu gitu ya. Sehingga ini harus kita pastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa menekan konsumsi BBM dan juga tadi mengurangi beban pemerintah agar ketahanan fiskal kita bisa terjaga.
Ya Pak Joshua, sedikit saja Pak, mengingat penonton dari Nusantara Economic Update ini kan bukan hanya pelaku pasar saham saja, namun juga banyak Bapak Ibu di rumah. Mungkin apa saja sih indikator awal yang perlu diwaspadai untuk mengetahui bahwa memang ekonomi Indonesia ini sudah mulai masuk ke tekanan serius Pak? Ciri-cirinya seperti apa? Ya, memang kalau kita melihat dari sisi beberapa leading indicator ya, memang kemarin sudah ada survei konsumen Bank Indonesia yang di mana memang indeks kepercayaan konsumen itu mengalami penurunan ya dibandingkan bulan Januari Februari tahun ini ya. Sehingga memang kita bisa menerka bahwa sudah mulai ada sikap waspada ya dari sisi konsumen terkait dengan kondisi di Timur Tengah, misalkan seperti itu. Meskipun memang beberapa data lainnya kami melihat bahwa masih tetap cukup positif ya, namun kembali lagi yang menjadi salah satu menjadi satu acuan yang harus diperhatikan adalah tentunya bagaimana tadi yang kami sampaikan di awal juga bahwa fiskal APBN kita ini sangat sensitif terhadap nilai tukar rupiah dan juga harga minyak internasional. Ya, kalau harga minyak internasional ini terus bertahan di atas 100 dan bahkan melampaui $110 per barel, ini bertahan dalam waktu cukup lama tentunya. Ini makanya akan bisa memberikan tadi tambahan beban fiskal pemerintah ya, sehingga memang ini akan berdampak juga tadi kepada kenaikan ataupun inflasi, karena pemerintah memang nggak bisa lagi menahan ya adanya kenaikan harga BBM tersebut. Yang ini mungkin harus sangat krusial sekali karena ini akan berdampak tadi kepada harga pangan, lalu juga sebenarnya kalau kita bicara juga harga pangan, sebenarnya harga pupuk pun juga di tingkat nasional saat ini sudah mulai meningkat juga ya, sehingga ini juga harus kita pastikan ya bahwa karena tadi turunan dari petrochemical itu bukan hanya ada pupuk, lalu juga packaging, plastik ya, dan juga produk turunan lainnya digunakan oleh sebagian besar industri dalam negeri yang tentunya dikonsumsi oleh masyarakat. Ini pun juga akan bisa terpengaruh ya kalau tadi harga shipping cost juga meningkat, tarif shipping cost meningkat, jadinya sebenarnya beban ini juga cukup berat akan diterima oleh para pelaku usaha gitu, sehingga makanya tentunya bagaimana dan kalau tidak didukung oleh pemerintah, misalkan tadi diberikan insentif tambahan, ini makanya akan juga cukup berat tadi, makanya akan situasi terberatnya adalah para pelaku usaha ini pun juga terpaksa juga harus melakukan PHK. Jadi ini yang harusnya dihindari oleh pemerintah. Artinya bagaimana mengalokasikan belanja-belanja tadi agar produktif ya untuk sektor-sektor yang produktif gitu ya, dan juga untuk anggaran-anggaran yang memang berdampak positif juga kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Kita telah mengetahui mengenai terkait dengan dialog hari ini, terkait dengan fundamental ekonomi kita seperti apa, lalu juga dunia usaha di tengah eskalasi Timur Tengah. Sekali lagi terima kasih Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono dan juga Chief Ekonomis Permata Bank Joshua Pardede telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi napas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Rian Antono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.